Di kambing. Ini berarti sudah berapa hari di sini? 2 hari. 2 hari. Ini berapa keluarga berarti yang di sini? 4 kakak. Terus. Sebelah satu lurus, terus. Ayo terus. Terus. Dikit, terus. Stop. Oh, gitu. Oke. Di depan duduk. Bro, kopinya bro. Jangan di situ, HP-nya Kak. Terima kasih teman-teman. Ini intensitas hujan memang sedang sangat tinggi. Kepala BMKG memberikan warning tentang hidrometeorologi. Jadi apakah terkait dengan perubahan iklim yang kemudian menimbulkan intensitas hujan yang sangat tinggi. Mitigasi sebetulnya juga sudah dilakukan, tapi ketika intensitas hujan yang tinggi itu melampaui dari apa yang diprediksi, maka kita bisa melihat bahwa banjir yang kelihatan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya ini dialami oleh sekian banyak daerah di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Tapi ada hal yang sesungguhnya mitigasinya bisa lebih sederhana. Saya ingin kembali mengajak masyarakat, ayo relawan Jogokali itu bisa dilakukan revitalisasi. Ini kan ada kaitan dengan sampah. Di Gempol waktu itu juga ada kaitan dengan sampah yang akhirnya kemudian menyumbat dari tanggul yang ada. Di Jombang juga begitu, di Nganjuk juga begitu. Maka kita melihat ada intensitas hujan yang tinggi, kemudian ada sampah yang jumlahnya juga cukup besar dan bahkan itu sudah mengkristal sehingga untuk mengurai sampah itu harus dipecah dengan senso. Oleh karena itu revitalisasi dari relawan Jogokali. Saya minta tolong semua elemen, teman-teman media menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap terjadi bencana alam. Pentahelix approach itu menjadi bagian penting. Ada government di situ, ada private sector di situ, ada media di situ, ada akademisi di situ, ada masyarakat atau relawan di situ. Karena itu saya minta tolong teman-teman jurnalis di sini sampaikan pesan bahwa memang kali ini sungai ini harus dijaga. Nah, relawan Jogokali itu yang kira-kira passionnya, hatinya ada di dalam proses penjagaan, pengawalan supaya sungai kita bersih dan sungai kita tidak dijadikan tempat pembuangan sampah. Tapi kalau misalnya kemudian sampah yang masuk itu ada material dari gunung misalnya karena hulunya, itu memang harus dilakukan proses antisipasi secara lebih komprehensif. Kita, Pemprov, pasti sudah melakukan koordinasi dengan BBWS Berantas, kemudian Pemkab Probolinggo juga sudah melakukan perencanaan. Jadi yang rawan-rawan ini harus dibronjong lebih dulu. Setelah itu pelengsengan secara lebih permanen.
sedang dihitung, DED-nya mungkin membutuhkan waktu 1,5 bulan supaya titik-titik dengan kerawanan tertentu itu yang dilakukan proses recovery lebih duluan, sambil kemudian kita cocokkan anggaran kembali di tahun 2022. Tapi bahwa dari Kementerian PUPR lewat BPWS Brantas sudah mengalokasikan anggaran, dari Pemkab sudah, Pemprov juga sudah bersambung. Jadi dalam waktu dekat kalau ini sudah dimungkinkan bronjong itu bisa dimulai segera. Artinya segera itu bisa minggu besok sudah mulai bronjong. Tetapi bronjong itu kan tidak permanen. Yang permanen adalah pelengsengan. Titik-titik strategis mana yang harus dilakukan pelengsengan lebih dulu. Kemudian kita lihat kekuatan dari jembatan. Jembatan ini mempersambungkan di antara dua komunitas. Ini yang juga harus dijaga supaya bagaimana jembatan ini bisa diprioritaskan untuk bisa membantu mobilitas masyarakat di saat pelengsengan dilakukan gitu ya, atau bronjong diprioritaskan. Tetapi juga jembatan ini harus dilihat kekuatannya. Assalamualaikum.